Tidak semua orang ya bisa terhubung dengan dimensi-dimensi, kan dimensi semesta ini ada berapa lapis. Betul. Harus bisa menembus atmosfer, kan angkasa, angkoso, ya itu harus karena selama ini apa yang namanya bumi ini terselimuti energi kegelapan yang sudah semakin banyak, ya kan, semakin kesini kan energi bumi ini kan akhirnya tertutup aura kegelapan. Nah, ini harus dibuka celah satu persatu dari stasiun energi, misalkan dari candi-candi termasuk hidup, kan itu harus dibuka, karena keahlian kayak gini kan nggak semua orang bisa, tidak semua spiritual juga bisa, kan gitu kan. Jadi harus punya keahlian yang bisa terhubung ke sana. Saya pun kalau nggak dibantu sama beliau nggak bisa, Pak. Cuma manusia biasa, ya kan. Nah, itu bisa nanti kalau terhubung. Nah, ini kan satu cahaya, dua cahaya, tiga cahaya, ratusan cahaya dibuka, ini kan akan terkoneksi semua. Nah, semesta ini akan melakukan yang namanya vibrasinya kan akan, energinya kan terbangun kembali sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya kan tersalurkan oleh para orang yang terbangkitkan, itu efek dari itu juga bisa alam memasuki alam bawah sadar. Akhirnya kok aku tiba-tiba pengen belajar spiritual, kok tiba-tiba suka hal yang lampau-lampau. Itu mereka tersentuh, atau nek wong Jawa ngarani kesawap kesawap energi dari sana, ada pemicu ya. Akhirnya kesetrum lah, kesetrum energinya gitu ya, pengaruhnya juga di situ juga. Nah, semakin satu, nah itu kan makanya saya ke Gunung Api Purba. Nah, Gunung Api Purba itu ibunya dari Merapi. Jadi sebelum Merapi punya hajat besar, duwe gawe gede, harus dapat restu dari ibunya yang namanya Gunung Api Purba. Kemudian saya kan muncak dulu ke puncak Nglanggeran yang ada di Gunung Api Purba, bisa dilihat di YouTube kan, puncak Nglanggeran, Gunung Api Purba Nglanggeran ada itu. Nah, saya mengambil batu tirta tanah untuk dihaturkan ke Merapi sebagai tanda restu dari seorang ibu. Nah, akhirnya saya bawa tirta, batu sama batu, tanah sama air untuk dihaturkan ke Merapi. Kemarin saya ke Kaliurang dan saya melakukan ritualnya di Telaga Muncar, itu di daerah Kaliurang. Jadi mentok itu memang daerah untuk pendakian ke Merapi. Nah, di situ saya ritual di malam Selasa kemarin jam 9 malam. Lah, pas bertepatan itu jam 9 tepat saya mulai doa, tiba-tiba ada batu besar jatuh. Bisa diambil ya, Mas? Nah, itu batunya nah ini simbol ya Gunung Merapi. Nah, karena ini kan sana barat ya, sana timur, utara, selatan, utara. Nah, Gunung berapi itu sebenarnya menghadapnya ke Gunung Api Purba, ke ibunya. Ya. Dan saya waktu itu di puncak Nglanggeran, di Telaga Muncar itu menghadapnya ke Merapi, arah ke sana. Nah, kebetulan di sana itu tebingnya itu menghadapnya ke sana, arah Gunung Api Purba. Saya turun ke sana itu juga dadakan, hanya menggunakan naluri. Itu di luar rasa loh, Pak, tapi naluri, karena naluri kan sudah menyatu dengan alam. Kalau rasa kan masih peraba-raba, refleks naluri. Jadi ini jatuhnya gini, hampir menjatuhi rekan kami, teman yang ikut ritual itu, di depan tepat jarak setengah meter. Dua dari itu tebingnya setinggi kurang lebih 100 meter. Itu kalau menik segini nih bani kepala apa gak hancur gitu. Iya kan. Nah batu ini kan menghadapnya ke arah
gunung api purba. Nah, otomatis sana itu kan gunung apa namanya barat daya. Nah, lucunya ini ada lubang di sisi barat daya. Ya kan, ini barat daya. Dan kemudian suatu kejadian nanti Merapi ketika ada guru-guru besar. Nah, kebetulan pas jatuhnya batu ini pecahnya di ujung. Nah, gini. Jadi besok guru-guru besar ini Merapi kejadian. Dia. Nah, ini sangat memuntahkan lahar yang sangat luar biasa. Suatu ketika ini bukan menakut-nakuti ya, karena ini buat antisipasi kita biar mental kita, jiwa kita harus persiapkan dengan membangun spiritualitas kita. Pembangunan jiwa kita harus lebih ada pendekatan dengan alam. Nah, makanya gunung berapi selalu memuntahkan di arah barat daya. Ini pun posisinya di barat daya, Pak. Sana barat kan, ini kan geser, posisinya tepat. Dan Merapi itu sebenarnya menghadap ke gunung api purba. Nah, ini duer. Nah, ini mau berdoa itu jam 9.21.00 malam itu, malam Selasa kemarin. Dan di jam 9:24 langsung terjadi luncuran lahar yang sangat luar biasa di Merapi. Jadi jam 9.00 itu ini jatuh. Jadi begitu mulai tepat doa, mau memulai doa, ini jatuh. Terus jam 9.24 terjadi banyak luncuran lahar yang sangat bervolume yang banyak sekali. Nah, akhirnya ini menjadi kode dari alam. Memang alam itu kalau memberi kode seperti ini. Duel. Nah, ini jatuhnya begini. Jadi tuak. Dilalah ya orang hilang, nggak ambiar gitu loh. Pecahnya cuma gini. Dan ini lubangnya di sini. Barat daya. Nah, sekarang yang terjadi ini baru lubang kecil segini. Nah, kalau bagaimana ya, Bin? Nah, keadaan Merapi yang sekarang itu memang ada ya sekarang. Iya. Lubangnya Kalau ada. Digambarkan ya segini aja gedenya. Nah, ini kalau yang lubang segini kok nggak luar biasa. Gitu kan. Jadi kayak ujungnya dari Merapi itu kayak kepapras. Dulu kan gunung api purba itu kan juga tinggi. Nah, itu sekarang kan jadi pendek. Oke. Mengenai tadi setelah Mas Tinus jabarkan tentang akan adanya bencana tadi, dijelaskan sama Mas Tinus kan antara Kali Opak sama Kali Code. Iya. Jadi radius di luar itu berarti mungkin terbilang relatif aman berarti. Hanya yang antara Kali Opak dan Kali Code aja yang istilahnya nanti akan mendapatkan dampak yang mungkin agak lebih parah ya. Iya. Jadi gini, Pak. Kan Kali Code itu kan suatu kata yang sering dikatakan oleh Batara Narada kalau di nonton wayang itu. Kali apa? Pak Pong Kali Code sapa sing gawe. Itu kan kalau di dalam ada sejarahnya itu kan umur jamur dipa atau gunung api purba itu. Dulu terus dipindahkan ke Merapi, ya kan? Untuk membantu keseimbangan alam, menjaga keseimbangan bumi Pulau Jawa. Membantu keseimbangan Pulau Jawa. Lah di situ ada dua empu lah, namanya Empu Pamadi sama empu satunya siapa itu? Satunya apa gitu? Lupa. Empu Rama. Nah, Empu Rama, Empu Pamadi sama Empu Rama. Lah beliaunya itu nggak mau, disuruh pergi. Akhirnya pertempuran Batara Narada sama dua empu itu tadi, empu keris itu nggak mau. Nah, itu simbol bahwa empu itu kan pembuat pusaka. Artinya pusaka itu kan suatu senjata yang buat aji-ajimat, hasilnya itu buat kekuatan gitu kan, yang dibuat dari api, darahnya api. Nah, akhirnya ditimbun sama dari gunung api purba yang namanya Jamur Dipa itu kan. Ceritanya kan dipindah ke utara, arahnya utara agak ke barat sedikit yang gitu kan. Akhirnya dua empu itu ditimbun oleh gunung Merapi, ya kan. Tapi kan itu kan siloka, nggak mungkin kan gunung muncul dari atas, otomatis kan tekanan dari lava dari bawah terbentuk. Nah, itu
ada suatu kata istilahnya, kalau bahasa manusianya lah ini. Kalau dibicarakan bahasa alam mungkin agak sulit diterangkan ya. Kalau bahasa manusianya itu umpama di Empu Rama itu kayak punya sumpah gitu. Yo di neng kono ditimbun di situ neng duwe kowe kudu iso manembah, harus bisa mengaturkan persembahan ke Merapi. Jika mana kalau suatu kerajaan, tapi kalau ketika menembah nanti akan diberikan kesejahteraan. Tetapi manakala yang disejahterakan itu melupakan, nah nanti akan menjadi musibah untuk wilayah tersebut. Dan itu pernah terjadi di Mataram kuno, dan sekarang akan dimulai di Mataram baru karena condong ke selatan. Harusnya seimbang antara selatan dan utara, karena kan Jogja itu kan tengah-tengahnya kan antara Merapi dan Parangkusumo gitu, Parangtritis, Parangkusumo. Ya, kalau ditarik garis lurus juga ya bisa itu ya. Iya, memang itu ada suatu perjanjian di situ. Iya, berarti intinya nanti dari awal tadi perjalanan sampai akhirnya terakhir Mas Dimas mendapatkan suatu pesan dari alam bahwa Merapi itu akan melakukan duit gawe gede. Iya. Dan itu disimbolkan oleh jadi kalau di dalam dalam dunia kadewatan itu disimbolkan Batara Ganesha. Batara Ganesha itu simbol perang, karena Batara Ganesha itu dewanya, panglimanya para dewa. Ketika Ganesha itu nongol, berarti akan suatu peperangan. Bukan berarti perang kayak itu enggak, tetapi untuk mencapai keseimbangan alam itu tadi. Jadi kalau memang sekarang keadaan di alam semesta ini terjadi ketidakseimbangan yang jelas nanti dibutuhkan intinya kan Pulau Jawa kan, Pulau Jawa, keseimbangan Pulau Jawa. Oke, saya menangkap di sini karena ketidakseimbangan itu apa penyebab dari faktor mungkin orang Jawa sekarang sudah lupa. Orang Jawa hilang Jawa ya. Orang Jawa sudah lupa dengan Jawanya dan sudah tidak nguri budaya lagi. Sudah tidak menghormati alam. Iya kan. Jadi ini sebenarnya suatu penghormatan ke alam itu juga sudah berkurang karena sudah pada terjadi egoisme, individualisme kan. Zaman sekarang kan sing dipikir sing penting sing semangan opo kan itu. Tetapi kita banyak orang yang lalai bahwa kita itu hidup dari alam juga. Karena gini Pak, Pulau Jawa ini kan tempat pertemuan 3 lempeng dunia. Pertama Indo-Eurasia, Indo-Australia, sama lempeng Indo-Pasifik. Nah, di Jawa inilah menjadi pusat lempeng dunia. Jadi kalau ada apa-apa di Pulau Jawa, bumi meledos. Ya gitu loh. Jadi kalau Pulau Jawa aman-aman saja, bumi juga aman-aman saja. Maka dibilang Pulau Jawa itu pusarnya bumi. Disitulah lahirnya tuh, ibaratnya gitu loh. Pusarnya kita kan lahirkan dari pusar kita lahir dari situ. Jadi ini secara geologisnya itu memang Pulau Jawa itu pusat sesar dunia. Jadi kalau ada apa-apa terjadi di Pulau Jawa ini pengaruhnya dunia. Gitu loh. Oke, ya, kan? Sekarang mungkin saya agak geser dikit ya, yang dari tadi masalah sejarah dan sebagainya. Mungkin saya mau geser tentang tadi masalah pusar bumi. Tapi kan bisa, misalnya ada orang dari pihak lain, bukan orang Jawa. Kalau Jawa mengklaim ini sebagai pusar bumi, mungkin mereka juga nggak terima. Karena mereka juga mengklaim bukan, pusat bumi ada di sini, di tempatku, di sana, kan bisa jadi. Terus apa yang bisa istilahnya menguatkan klaim Anda tadi kalau Jawa itu pusat bumi? Ya, ini kan orang kan kadang-kadang bicaranya perspektif ya, makanya kan namanya pengetahuan.
artinya pengetahuan kan diambil dari kata tahu, tahuan weruh, mengerti. Makanya banyak-banyak makan tahu biar mengerti. Ya kan? Itu kalau dalam bahasa Jawa, ilmu Jawa ini ilmu kasunyatan. Ibaratnya gini, jangan menyebut Tuhan kalau belum pernah lihat Tuhan. Ya kan? Zaman sekarang banyak orang debat Tuhan tapi belum pernah melihat Tuhan itu sendiri. Kan aneh. Jadi akhirnya mereka mendebatkan angan-angan. Iya kan? Makanya kan ilmu Jawa ilmu kasunyatan. Zaman dulu ya, eranya leluhur dulu. Ojo sekali-sekali kuwi debatno Gusti atau Tuhan, ngomongke babakan Tuhan nek durung weruh dhewe. Nah gitu kan. Zaman sekarang sidik orang bilang sidik-sidik ngelembuk Tuhan, sidik-sidik ngomong Tuhan. Nah, apakah sudah pernah lihat Tuhan itu sendiri? Sidik-sidik mau berbicara masalah kebenaran menyalahkan orang lain, ya kan? Padahal kebenaran parameter manusia sekarang sudah beda kan, gitu kan? Maka itu sebenarnya kayak misalkan ada orang bicara Tuhan, apa wis tahu baru. Nah itu. Kalau orang Jawa tidak ada yang mustahil, makanya ada istilah ilmu sangkan paraning dumadi ben weruh Gusti sejati. Makanya kan ada istilah mantra Jawa sangkung dasukmo-sukmo kang ana sanjabaning wayangan sira aja ngaling-alingi aku arep ketemu kadangku kang sejati. Lah kadangku kan sejati itu kan sedulur kita, apa manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Ketika kita menemukan diri kita sejati, berarti kita menemukan disitulah perwujudan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Caranya itu ya kan, Tuhan itu kan sifatnya asih, penuh belas asih, tidak pernah sifat asih itu kan nggak pernah menyalahkan orang, ya. Selalu mempunyai jiwa yang lapang, berjiwa yang bijaksana, pemikiran yang luar biasa, perasaan yang halus, tingkah lakunya juga santun, ya kan? Ketika kita bisa menemukan Gusti yang sejati, maka kita bisa mengontrol segala apa yang menjadi pikiran kita, hati kita, perbuatan kita maupun ucapan kita. Itulah yang namanya manunggaling kaulo. Arti dari manunggaling kaulolan Gusti, artinya manunggal itu akan menyatu sifat dengan sifat Tuhan itu sendiri. Karena di mana tempat letak Tuhan itu berada di surga. Nah, wong cari ini ngomong apa itu surga? Surga itu adalah kedamaian. Kalau kita bisa belum menempatkan kedamaian di dalam diri kita, berarti kita belum bisa memberikan ruang untuk Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita bisa menempatkan ruang kedamaian di dalam diri kita, disitulah Tuhan akan menampakkan wujudnya sebagai diri kita sejati. Maka dibilang ingsun hono aku ing dalam sun diri, ya kan? Hono ada, aku a artinya agung, moho ku itu kuasa, artinya ingsun hono aku di dalam diri ada maha kuasa, gitu. Iya. Artinya semua apa yang menjadi kesejatian diri kita itu adalah manifestasi dari Tuhan. Nah Tuhan itu agar kita terletakkan dari Tuhan itu, maka ciptakanlah kedamaian di dalam diri kita melalui ucapan kita, tingkah laku kita, rasa kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita yang penuh dari kesatuan pikiran, hati, perbuatan, ucapan. Itu yang disebut jiwa. Menyatu dalam jiwa, akhirnya di jiwa yang damai, disitulah terdapat apa yang namanya sedulur sejati atau Tuhan itu sendiri, perwujudan dari manifestasi Tuhan. Oke, kalau boleh saya ringkas dari apa yang Mas Dennis wedarkan barusan, sebenarnya Tuhan itu tidak berada di suatu tempat yang nun jauh di sana, berarti ya, cukup ada di dalam diri untuk memahami, sehingga bisa menemukan surga, ya. Surga ini kasure rogo nih jarane wong Jawa. Kepenak kan gitu. Kasure rogo, berarti ya gak ado-ado. Makanya kan simbol kayak dewa tidur itu kan simbol wong urip kepenak, termulia uripe kan gitu.
Iya kan? Betul. Berarti artinya nek wis mulya kan uripe penak. Arpun hidup sederhana, kalau kita mensyukuri dengan sebuah penerimaan apapun yang kita terima, itu kita terima dengan sebuah rasa damai, mulia kan, kan. Tetapi kalau kita biarpun punya harta yang melimpah, nek jero niki tidak pernah kemurungsung, nggak pernah menemukan rasa kedamaian, kan belum dikatakan orang mulia. Iya. Betul. Jadi akeh durung mesti cukup, sithik durung mesti kurang. Iya, benar. Terus terkait tadi tentang masalah Tuhan itu sebenarnya tidak jauh-jauh juga, untuk mencari hanya cukup di dalam diri. Iya. Terus terkait masalah itu, sebenarnya konsep tauhid di Jawa ini sudah ada lama sebelum datangnya agama-agama. Waktu tempo hari kan ada yang mengklaim di salah satu ceramah pengajian di Bogor itu bilang, kalau tidak datang nenek moyang kami, kakek-kakek kami dari Yaman, maka orang Nusantara ini masih tetap bodoh-bodoh menyembah batu, menyembah pohon. Komentarnya Mas Tinus terkait pernyataan ini gimana? Jadi gini Pak, itu suatu penghormatan, bukan menyembah Pak, penghormatan, ya kan? Leluhur, batu itu leluhur, tumbuhan itu leluhur, hewan itu leluhur, gitu. Sebelum ada manusia apa dulu hewan kan?